Oke, ketemu lagi di Be Your Own Boss. Kali ini saya ingin melarang Anda semua ikut bisnis network marketing. Loh, kenapa memang? Oke, check this out. Oke, apa sih network marketing? Ini banyak pertanyaan yang paling mendasar buat para newbie. Network marketing adalah network itu jaringan, marketing adalah pemasaran. Jadi network marketing adalah pemasaran jaringan. Nah, apa itu bisnis network marketing? Bisnis network marketing adalah bisnis pemasaran jaringan atau bisnis dengan mengandalkan pemasaran jaringan sebagai ujung tombak untuk mendistribusikan suatu produk tertentu. Nah, apa kelebihannya? Nah, kelebihan bisnis network marketing adalah sebuah produksi ya akan langsung ke tangan konsumen, tidak dengan melalui distributor besar. Jadi ini langsung ke orang per orang. Jadi dalam rumusnya, network marketing adalah dia mendistribusikan produknya itu dengan cara membangun customer base atau membangun basis pelanggan. Jadi pelanggan hire pelanggan. Nah, itu network marketing. Nah, rumusnya adalah kalau ada 500 atau 1000 orang berlangganan satu produk, berarti omsetnya kan 1000. Nah, untuk lebih jelas tentang bedanya direct selling, multi level marketing, dan network marketing, Anda bisa cek di video saya ini ya. Nanti Anda jelas itu perbedaannya secara rumus gitu. Nah, kenapa saya melarang Anda untuk ikutan bisnis network marketing? Karena satu, bisnis network marketing itu katanya kerjaannya ajak-ajak orang, betul nggak? Yang kedua, bisnis network marketing itu jualan produk, betul? Oke. Yang ketiga, konon banyak orang mengatakan ini bisnis recehan, tidak bergengsi, betul nggak? Nah, sementara bisnis yang lain ya, kayak bank, emang tidak perlu nasabah. Koperasi tidak perlu nasabah. Oke, dealer mobil nggak perlu marketing atau nggak perlu iklan untuk mencari customer. Jadi bisnis apapun perlu customer, perlu pelanggan. Iya, bedanya di mana? Iya kan? Nah, terakhir saya baca yang dari Wolty Gorilla itu ada gaji ya, gaji yang paling besar untuk para profesional di bidangnya. Ada yang paling tinggi ya, ini gaji 10 profesi dengan gaji terbesar di dunia itu ahli bedah saraf. Itu rata-rata per tahunnya itu 381,4 ribu. Jadi 381 ribu US dollar. Itu kalau itu per tahun ya. Itu kalau dirupiahkan sekitar 5,3 miliar. Itu setahun ya. Itu profesi paling top di dunia tuh, dengan gaji tertinggi di dunia. Yang kedua, ahli anestesi. Ahli anestesi itu kalau dirupiahkan setahunnya itu 3,7 miliar. Ahli bedah itu 3,5 miliar kalau dirupiahkan ya per tahunnya. Ahli bedah mulut 3,4 miliar setahun. Ginekolog itu 3,3 miliar gajinya setahun. Ortodontis itu 3,2 miliar ya. Nah, psikiater itu 3 miliar setahunnya gajinya. Dokter umum itu 2,9 miliar. CEO
ya, CEO perusahaan-perusahaan, executive officer, itu rata-rata per tahunnya gajinya adalah 2,8 miliar. Ini dunia ya. Nah, dokter penyakit dalam itu rata-rata 2,7 miliar setahunnya. Nah, sekarang kenapa saya larang Anda untuk ikut bisnis network marketing? Karena di bisnis network marketing penghasilannya, Igor Albert, ini seluruh dunia yang dilansir oleh businessforhome.org atau BFH yang bermarkas di Belanda, ya, itu lembaga independen yang khusus merilis fakta dan segala macam tentang bisnis network marketing di dunia. Itu Igor Albert asal Belanda, dia ikut join di bisnis network marketing namanya Success Factory dari Amerika. Itu penghasilannya 25 miliar sebulan, bukan setahun ya, jangan lupa. Sebulan tuh 25 miliar. Anda bandingkan aja gitu. Yang kedua, itu ada namanya Omar Salazar. Ya, itu penghasilannya juga sekitar 20 miliar. Anda bisa cek di businessforhome.org. Nanti saya kasih linknya di sini, atau lihat video saya yang ini, yang di short video. Itu ada 10 data top earner dunia, itu sebulannya rata-rata seperti itu. Bahkan Igor Albert sebelum pertengahan tahun kemarin 2021 itu penghasilannya 40 miliar sebulan. Itu selama 4 tahun terakhir. Ini pas pandemi yang di tahun kedua, ini memang omset global juga turun. Saya akan membacakan berapa sih nilai komisi yang sudah dikeluarkan oleh bisnis network marketing tahun 2020. Ini juga yang dirilis BFA dan ini update setiap hari. Ini saya waktu bikin video ini adalah tanggal 22 Januari 2022. Jadi pembayaran komisi versi BFA itu udah 34,63% jumlahnya dari 180 miliar US dollar omset tahun 2020. 2019 dan sampai 2020 itu omsetnya. Nah, pembayaran komisi di tahun 2020 itu kalau kursnya kita hitung rata-rata aja 14.300 itu per tahunnya selama tahun 2020 itu industri network marketing seluruh dunia telah mengeluarkan 45,49 miliar dolar, atau rupiahnya kalau dikali 14.300 itu 650,5 triliun. Itu per tahun. Nah, kita hitung per bulannya. Per bulannya itu 3,79 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 54,1 triliun. Itu per bulan. Nah, kita pangkas lagi per minggu. Per minggunya itu yang dibayarkan adalah 874,73 juta dolar, atau nilainya per minggunya adalah 12,5 triliun. Nah, per harinya itu sama dengan 1,7 triliun. Itu bonus yang dibayarkan oleh industri network marketing. Per jamnya 71,7 miliar, per menitnya 1,2 miliar, atau per detiknya 20,6 juta. Itu industri network marketing membayar pada semua networkernya di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia 2019 omset industri network marketing itu 14,7 triliun. Nah, itu komisi yang dibagikan dikali aja 60% dari 14,7 triliun. Nah, di tahun 2020
itu omset industri network marketing Indonesia adalah 16,3 triliun. Sekali lagi, haknya para networker adalah 60% dari 16,3 triliun. Hitung sendiri deh. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, kenapa saya melarang Anda ikut bisnis network marketing? Karena investasi bodong, ya, ini versi Satgas Waspada Investasi, itu dari 2011 sampai 2021, itu angka yang ditilep sama para penipu ya, bisnis scam, investasi bodong atau skema Ponzi, itu adalah 117 triliun. Atau kalau rata-rata dirata-ratakan setahunnya itu sekitar 10 triliun. Itu uang yang menguap sia-sia, uang yang hilang sia-sia. Mungkin diantaranya adalah termasuk uang Anda. Ya, sayang sekali. Nah, sementara network marketing tadi sudah jelas ya, angkanya segitu. Yang dihasilkan dan yang dibagikan sudah jelas gitu. Nah, saya ingin mengutip nih laporan dari World Federation of Direct Selling Association. Itu di laporan tahun 2020. Jadi World Federation of Direct Selling Association ini memiliki 62 DSA atau Direct Selling Association cabang ya, kalau di Indonesia itu namanya APLI. Itu ada di 170 negara. Nah, WFDSA ini didirikan di 1978. Sekarang berkantor di Amerika ya. Nah, ini ada sebagian pengurusnya. Terus ini adalah mereka merilis di 2020 itu omset dari industri network marketing adalah 180,5 miliar US dollar. Tadi kalau dirupiahkan itu sekitar berapa tadi? Sekitar banyak sekali ya. Nanti dikali aja, dikali 14.300. Berapa triliun itu ya. Pokoknya ini adalah dibanding industri lain ya, omset industri network marketing itu sangat besar ya. Kalau kita lihat industri musik itu sekitar 16,5 miliar US dollar. Industri musik yang digadang-gadang sangat luar biasa ya, termasuk industri film pun hanya 80 miliar US dollar. Industri film dunia. Dan video game, industri video game yang juga luar biasa penggemarnya hanya 67 miliar US dollar. Nah, industri network marketing omsetnya setahun lalu 2020 adalah 180,5 miliar US dollar. Nah, ini penjualan ya, laporan penjualan dari beberapa negara, terutama yang paling besar adalah dari negara ini global sales ya, yang besar tuh Amerika 32%. Asia juga besar ya. Asia lebih besar dari Amerika dan Eropa. Asia itu 44%. Eropa 21%. Nah, ini global sales force, kalau Amerika itu 26%, Asia 57%, Eropa 12%. Nah, ini banyak negara yang omsetnya turun. Cina juga ini tadinya omsetnya luar biasa ya, 24 miliar dolar, ini turun 0,3%. Amerika naik justru 0,7%.
Eropa juga naik 0,8%, Afrika dan Middle East itu naiknya sangat tinggi, 11,6%. Jadi di negara berkembang nih seperti Afrika ya, ini justru naik gitu. Nah ini global, ini omset global ya dari tahun 2016. 2016 itu omsetnya, ini kita setback 2016 149,6 miliar US dollar, 2017 150 miliar US dollar, 2018 154 miliar US dollar, 2019 156,5 US dollar, miliar US dollar. Naik terus nih dari tahun ke tahun omsetnya, omset industri network marketing. Nah ini ada 10 negara yang sangat bagus marketnya, pasarnya, yaitu Amerika Serikat 36,2 miliar US dollar omsetnya, China 23,9 miliar US dollar, Korea 17,6 miliar US dollar, Jerman 17,4 miliar US dollar, 17.000 maksudnya 17.000 miliar dolar, Jepang 15,6 miliar dolar, Brazil 9.700 miliar dolar, Malaysia 6.100 miliar US dollar, Meksiko 5.385 miliar dolar, Prancis 5.184 miliar dolar, Taiwan atau Cina Taipei itu 3.650 miliar dolar. Posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia nggak ada di sini, di 10 besar. Kalau Asia Tenggara itu yang masuk hanya Malaysia. Bayangin, Malaysia itu penduduknya cuma sekitar 25 atau 26 juta, tapi dia omset industri network marketnya itu 6.116 miliar US dollar. Kita tuh nggak ada apa-apanya, karena kita walaupun penduduknya besar 272 juta tahun lalu ya, tahun 2021 jumlah penduduknya, tapi networkernya itu nggak banyak gitu, dan kebanyakan mereka orang-orang yang takut. Makanya mendingan saya larang, nggak usah gabung di network marketing karena nggak pada ngerti gitu. Kalau di sini banyakan orang sukanya main money game, ikutan money game yang dapat uangnya cepet, padahal itu membuang uang Anda sia-sia kalau ikutan money game gitu ya, yang mereka dapat iming-iming imbal hasil besar sehingga tertarik keluarin uangnya, kasih uangnya, nanti uangnya hilang. Udah terbukti selama 2011 sampai 2020, tahun 2021 itu sudah 117 triliun itu uang yang hilang sia-sia. Uang orang-orang yang ikut skema Ponzi atau money game dengan iming-iming imbal hasil besar, nggak perlu kerja. Padahal di network marketing Anda harus kerja keras dan kerja cerdas gitu. Nggak ada yang gampang, maksudnya nggak ada yang untung besar ongkang-ongkang kaki, nggak ada. Itu buayan, itu mimpi. Network marketing nggak gitu. Network marketing harus kerja, harus rekrut, harus selling juga, harus meluangkan waktu. Bohong lah, nggak ada yang enak. Semua harus mengeluarkan effort gitu. Kalau Anda diiming-imingi yang besar-besar itu cepat, nah itu hati-hati aja. Nanti uangnya hilang. Ini udah ratusan kasus. Belakang ini aja nih di bulan Januari itu udah berapa puluh tuh. Ponzi, Lamongan, di Sumatera Barat, di Jawa Timur juga itu, di Bekasi. Di mana-mana sekarang, dan sekarang masuknya kota-kota kecil. Gitu.
Dan nanti sekarang ini termasuk yang trading itu robot-robot itu. Sekarang izinnya nggak yang di network kan nggak cuma SUPL, tapi harus ada dari Bapepti juga gitu. Nanti itu juga semua akan ditertibkan istilahnya. Jadi hati-hati aja, Anda nggak usah tergiur untung besar. Yang ada uang Anda hilang, ya. Nah ini ada orang-orang yang di dunia yang terlibat di network marketing. Ini 70% itu usia 18 sampai 24 tahun. Ini dunia ya, data dunia. Nah, usia 25 sampai 34 itu 19%. Usia 35 sampai 44 tahun 26%. Usia 45 sampai 54 tahun adalah 25% persentasenya. Usia 55 plus 55 tahun ke atas itu ada 23%. Jadi kelihatan di sini bahwa angkatan baru ini, generasi Z atau generasi milenial, memang kelihatannya tidak interest di industri network marketing. Ini jelas nih, angka ini seluruh dunia, bukan Indonesia. Di Indonesia juga gitu. Karena apa? Mereka tuh nggak mau dengar informasi yang benar gitu. Baru orang mau ngomong aja udah alergi gitu, udah tutup kuping, udah skeptis gitu. Padahal bisnis network marketing ini bisnis yang akseleratif gitu, dengan daya ungkit hanya ya istilah kapital kecil gitu. Itu hanya harus meluangkan banyak waktu dan ketemu banyak orang gitu. Nah ini di sini juga kelihatan. Jadi yang mulai interest itu usia 25 sampai 34 tahun. Ini ada 19% jumlahnya. Yang paling tinggi adalah di usia 35 sampai 44 tahun. Ini persentasenya 26%. Dan yang tinggi kedua adalah usia 45 sampai 54. 54 tahun itu 25%. Nah, ini persentase. Nah, sekarang ini ada sekitar 119,9 juta orang yang terlibat atau yang bergabung di bisnis network marketing atau yang bergabung di industri network marketing. 119,9 juta. Ini di seluruh dunia. Nah, ini juga kenaikannya tidak signifikan, justru kelihatannya statis gitu. Jadi 2016 nih angkanya ya, itu 113,6 juta orang yang terlibat di industri network marketing, dan di tahun 2017 itu naik jadi 119,6 juta orang. Di tahun 2018 itu naik jadi 122 juta orang, dan di tahun 2019 itu turun menjadi 119,9 sampai sekarang ini. Jadi secara grafik itu turun gitu. 122 menjadi 119,9. Turun sekitar 2 juta something. Itu. Nah, kalau di Indonesia itu datanya nggak jelas gitu, kurang gitu jelas gitu. Abu-abu. Karena Indonesia ini katanya yang berdasarkan report tahun 2019 dengan omset 14,7 triliun itu konon katanya 12 juta. Tapi 12 juta itu angka yang sangat kecil. Kenapa? Penduduk kita itu 272 juta. Kalau angka usia produktifnya sekitar 170 atau 180 juta, itu hanya berapa persennya? 0, sekian persen. Gitu. Nah, ini dari 119,9 juta orang, 15,2 juta orang itu full time. Jadi dia bekerja 30 jam ya, 30 jam seminggunya ya untuk membangun bisnisnya. Ini yang full time, disebut full time. 15,2 juta orang di dunia full time. Bekerjanya 30 lebih. 30 jam plus setiap minggunya. Ada 44,2 juta orang itu part time. Kerjanya di bawah 30 jam seminggunya untuk membangun bisnis mereka. Nah, yang paling besar adalah 60,5 juta orang. Ini adalah
mereka yang hanya menyukai produk, jadi kayak pelanggan gitu. Jadi hanya pelanggan aja, dia tidak melakukan bisnisnya gitu. Jadi menyukai produknya aja. Dan luar biasanya dari jumlah 119,9 juta orang itu 74%-nya adalah wanita. Luar biasa ya, wanita 74% dan hanya 26% adalah pria. Nah, ini wanita-wanita hebat ya. Nah, global sales by product ini. Jadi produk yang paling laku apa sih? Yang paling laku itu adalah produk kecantikan dan personal care dan produk kesehatan. Yang paling laris adalah produk kesehatan. Jumlahnya adalah 64,3%. Prosentasenya 36,6%, 35,6%. Nah, produk kosmetik dan personal care itu persentasenya adalah 28,6%. Yang lain-lain itu seperti aksesoris ya dan pakaian itu hanya 6,1%, home care itu 2,8%, books, mainan dan lain-lain 2,1%. Home improvement itu 1,7%, utilitas 3,0%, financial service itu 3,9%, dan lain-lain 1,6%. Jadi ujung tombak dari industri network marketing dua, kosmetik dan personal care, dan kesehatan, produk kesehatan. Itu yang paling tinggi omsetnya. Nah, ini ada negara-negara yang maju di industri network marketing, terutama Amerika ya, seluruh Amerika, termasuk Amerika Selatan. Kalau di kita itu termasuk ya masih anak bawang lah. Indonesia ini masih anak bawang. Negara dengan emerging itu berkembang ya. Indonesia itu belum termasuk ya, belum ada apa-apanya gitu. Nah, yang advance itu ya inilah Korea, Jepang, Australia, Amerika terutama. Itu. Dari 170 negara ya hanya tidak terlalu banyak negara-negara yang network marketingnya itu tumbuh bagus dan dipahami secara benar. Jadi itu teman-teman. Kalau dilihat ya. Jadi ini sebenarnya saya paradoks. Saya larang Anda join di network marketing karena apa? Karena banyak sekali sisi negatif, lebih banyak sisi negatif yang keluar kalau di Indonesia ini dibanding segi positifnya gitu. Ada yang bilang nggak halal, ada yang bilang piramida gitu. Padahal banyak di Indonesia ini jujur aja yang nggak ngerti gitu. Sebenarnya apa sih network marketing gitu. Bisnis itu ya menurut kaidah syariah itu yang penting 3 ya. Dia tidak menzolimi ya, tidak gharar dan tidak maisir gitu. Yang paling penting itu. Jadi kalau dibilang tidak halal, misalnya gini, sama aja gini. Orang jualan buah di pinggir jalan atau di kios, halal nggak? Halal. Tapi hasilnya bisa jadi tidak halal ketika timbangannya dipermainkan, gitu loh. Jualan buahnya halal. Hasilnya bisa jadi tidak halal kalau dia tidak jujur gitu. Mempermainkan timbangan dan sebagainya. Betul nggak? Sama juga gini. Sekarang ini industri network marketing itu sebenarnya dibombardir oleh investasi bodong. Jadi yang keluar itu banyak yang nggak benernya, investasi bodong yang keluar. Oh, itu kan multi level.
Nah, investasi bodong itu mengatasnamakan network. Memang benar, member get member. Tapi itu bukan network marketing. Network marketing itu ada barangnya. Ada barang yang memang akadnya itu jual beli. Jual beli. Gitu loh. Bukan cuma naruh uang terus nanti dapat hasil yang besar gitu. Dari mana? Ya itu kalau Ponzi itu ya dari uang-uang yang disetorkan oleh member-membernya. Oke, semoga hari ini tema ini mencerahkan. Jadi Anda jangan ikut bisnis network marketing karena Anda bisa kaya. See you at the top, be your own boss.